Pemirsa, nama Tri Risma hari ini semakin santer disebut akan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun isu ini membuat Risma merasa aktivitasnya terganggu. Namun di sisi lain Risma menjadi satu-satunya kader PDI Perjuangan yang dianggap mampu menandingi Ahok. Akankah PDI Perjuangan memilih Risma? Untuk mengetahuinya lebih dalam sudah ada bersama saya di studio. Ada Armuji dari Ketua DPRD Surabaya. Selamat sore Pak. Sore Mbak. Armuji, kemarin kita telepon-teleponan. Iya, sekarang sudah datang. Sudah ada Henry Satrio, pengamat politik. Halo, selamat sore Mas Henry. Sore, Dan ada sore. Pak Putu Arta dari Relawan Ahok. Kita ke Pak Armuji terlebih dahulu. Katanya Bu Risma risih. Ya. Di Surabaya bagaimana desas-desusnya atau perkembangannya? Ya, karena ini kan berita yang cukup sudah orang mengatakan pertempuran DKI 1 ini melibatkan banyak orang sebagai gubernur yang nantinya juga strategis sebagai ibu kota negara. Oleh karena itu ya di Surabaya pun juga ada yang mendukung, ada yang mengandoli, ya biasalah. Dinamika seperti itu kan hal-hal yang cukup biasa karena masyarakat di Surabaya pun juga cukup dinamis dalam menyikapi segala sesuatunya. Jadi tidak patok bangkrong harus seperti enggak. Tapi kalau toh memang nantinya ya toh mekanisme jalan, kalau Bu Risma sekarang ini memang dia tidak menginginkan untuk maju ke Jakarta. Nah, dengan begitu kalau kemarin kita lihat di Surabaya banyak Jack Lover, teman Bu Risma, Karisma, itu banyak sekali berbondong-bondong ke Jakarta, bahkan ngadakan diskusi macam-macam, dan mereka juga ingin supaya Bu Risma itu mau. Nah, tapi kita kan juga melihat nanti suara pemilih yang di Jakarta itu, baik itu melalui survei, melalui pengamatan, melalui analisis, kiranya seperti apa? Yang saya penasaran Pak Armuji, kira-kira warga Surabaya tuh ikhlas nggak sih melihat melepas untuk Bu Risma, tapi tahan dulu karena sudah ada melalui sambungan telepon Pak Putu Arta yang ada keperluan setelah ini. Pak Putu, Ya. Pak Putu bagaimana melihat Risma ini disebut-sebut sebagai salah satu lawan terkuat Ahok jika memang nanti Risma maju ke DKI Jakarta sebagai mengikuti Pilgub DKI Jakarta? Tanggapannya Pak Putu? Sebetulnya tanggapan saya relatif sama dengan Pak Ahok yang selama ini disampaikan. Beliau malah senang kemudian kalau ada putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah kemudian berkompetisi di Jakarta, maka yang akan diuntungkan adalah rakyat Jakarta sendiri. Karena apapun pilihannya akan mendapat yang terbaik dari stok-stok yang baik yang ada. Jadi buat kami di relawan Ahok dan kawan-kawan yang mendukung Ahok, saya kira kalau memang kita ikhlas kepentingan kita untuk rakyat Jakarta, maka kontestasi ini akan menjadi sangat menarik, sangat demokratis dan menguntungkan rakyat Jakarta, siapapun yang terpilih. Dan bagi tim kita di pemenangan, itu akan menjadi punya adrenalin politik yang jauh lebih tinggi untuk memastikan kontestasi ini berlangsung menjadi tontonan politik yang menarik dan menyenangkan bagi rakyat Jakarta. Buat kami fine-fine saja dan mudah-mudahan Bu Risma bisa ditarik ke Jakarta, walaupun misalnya ada pandangan juga yang mengatakan bahwa jangan orang baik itu semua ditarik ke Jakarta biar membangun daerah. Harus dibagi-bagi apa orang baiknya? Ya betul, apapun pilihannya buat kami di relawan Ahok, kalau itu untuk kepentingan rakyat Jakarta kita siap dan saya kira rakyat Jakarta yang akan sangat diuntungkan oleh kontestasi ini. Begitu. Oke, Pak Putu, selain Risma, ada juga kandidat lain yang jadi alternatif PDI Perjuangan. Karena sampai saat ini PDI Perjuangan belum menentukan calon, betul Pak? Nah sejauh ini Anda sebagai relawan Ahok, apakah sudah pernah diajak berkoordinasi dengan PDI Perjuangan? Saya kira belum dan Pak Ahok sendiri sudah menyerahkan komunikasi politik ini kepada 3 partai. Sebetulnya sejak awal saya dalam posisi di relawan berharap ketika Pak Ahok kemudian masuk jalur partai politik, maka kekuatan partai politik semacam PDI Perjuangan itu akan ikut bersama-sama untuk mendukung Pak Ahok. Karena pikiran saya kalau PDI Perjuangan secara ideologis, dari sisi program, dari sisi orientasi kerakyatan, copy paste samalah dengan Pak Ahok. Ini saya kira poinnya adalah pada soal komunikasi politik di antara tim pemenangan Pak Ahok 3 partai dengan Pak Ahok dan elit-elit PDI Perjuangan. Saya kira kuncinya cuma di sana saja. Kalau chemistry yang lain-lain saya kira sudah ketemu. Kalaupun pilihannya nanti bayangan kami Pak Bu Risma tidak bersedia dibawa ke Jakarta, ya sudahlah PDI bersama-sama memenangkan Ahok dan
saya kira PDI juga punya kader terbaik untuk di posisi DKI 2 kan begitu. Pak Putu, ada wacana jika Pak Ahok mau mengganti calon wakilnya, yaitu Pak Heru Budi Hartono menjadi calon dari PDIP. Apakah PDIP akan mau bergabung dengan Ahok gitu, akan mendukung Ahok? Benar seperti itu, Pak? Ya, kalau statement terakhir begitu Pak Ahok menyatakan ke partai politik, beliau kan hanya mengatakan jalur kami yang kami pilih partai politik. Saya sebagai gubernur, dan pada posisi saat itu sebetulnya ketika bicara DKI 2, statement beliau jelas, siapapun masih punya potensi untuk menjadi DKI 2. Karena kalau konteks kemudian Ahok Heru kan konteks dalam calon perseorangan yang memang tidak boleh dibongkar. Tapi ketika bicara partai politik, maka komunikasi politik itu akan sangat menentukan posisi siapa di DKI 2. Oke, bagi kita, jadi bagi kita di relawan Ahok dan para pendukung Ahok, kami punya keyakinan dengan segala kita juga mengakui ada persoalan komunikasi yang harus kita rapikan lagi pada gubernur kita misalnya. Tetapi saya pikir Pak Ahok adalah salah satu putra terbaik bangsa, aset kita, yang kita sudah lihat prestasi politik dan prestasi programnya, dan pada sisi itu saya kira kepentingan PDI Perjuangan dan kami pasti bertemu. Ini saya kira soal komunikasi saja saya kira. Oke, Pak Putu, tahan dulu, kita akan saksikan tanggapan Tri Risma hari ini setelah dirinya semakin santer akan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita lihat bersama-sama. Kerja masalahnya, kalau kemudian itu ganggu gitu loh. Apapun itu tidak mungkin, aku tetap manusia. Kalau terus kan aku jadi keganggu aku kerjanya. Lah yang bahaya itu kan nyangkut nanti administrasi keuangan, nyangkut itu. Jadi sekali lagi aku tahu lah, ada yang memang pingin aku pergi ke Jakarta supaya aku nggak nyanyi di Jawa Timur. Ada yang pingin aku ada yang memang pingin aku ke Jakarta supaya dapat apa gitu kan. Selama ini aku ketat, mereka nggak bisa apa-apa. Terus ada yang nggak pingin, biasanya yang nggak pingin itu warga-warga jelata itu yang enggak itu kan, karena mereka ngerasakan apa. Nah ini kan enggak bisa, dan lagi saya terlalu berprinsip, boleh percaya boleh tidak, bahwa jabatan itu amanah, saya tidak boleh meminta. Pak Putu, masih bersama kami? Masih. Iya, Pak Putu, berarti posisi Heru Budi Hartono sebagai cawagup Ahok ketika masih maju lewat calon independen sampai saat ini masih bisa digoyang seperti itu, Pak Putu? Saya kira kita harus mengatakan terbuka, posisi sekarang adalah 50-50. Kami punya kepentingan besar, jadi sebelum Pak Ahok menyatakan diri masuk partai politik, saya sendiri selaku relawan punya satu kalkulasi politik bahwa beliau memang harus masuk partai politik. Urusannya sangat strategis. Bagaimana kemudian dengan masuk partai politik dan kita berharap kalau PDI Perjuangan kemudian ikut, maka stabilitas komunikasi politik antara parlemen dengan pemerintah provinsi yang selama ini agak kurang rapi, mungkin sekarang ini sampai menjelang akhir jabatan Ahok Jarot akan bisa beres. Plus kalau misalnya beliau menang, maka pasca pelantikan pun selama 5 tahun kita bisa membangun komunikasi yang jauh lebih baik. Jadi urgensinya adalah di sana. Sekaligus kita juga ingin memberi penguatan pada partai politik bersama teman-teman relawan. Kami membayangkan kalau partai politik semacam PDI Perjuangan dan kita bersatu dengan relawan yang luar biasa ini akan mengulangi kesuksesan Jokowi JK ketika proses Pilpres kemarin dengan relawan projonya dan kekuatan partai politik. Pada posisi itulah ketika dua mesin turbo ini bergerak, mesin relawan dan partai kemudian bergerak, maka tidak ada bisa yang mencegah Ahok dengan siapapun berpasangan, apakah kembali kalau PDI masuk misalnya Jarot yang nomor 2, itu tidak akan bisa dicegah untuk bisa memenangkan pertarungan begitu. Oke, jadi memang sudah ada komunikasi yang intens antara relawan Ahok dengan PDI Perjuangan seperti itu, Pak Putu? Kalau posisi tidak di relawan, Mbak Anissa, jadi komunikasi politik sekarang sedang diambil alih oleh kawan-kawan partai politik. Beliau teman-teman ini yang mengkomunikasikan sedemikian rupa. Tetapi kalau kemudian skenario yang pertama itu tidak berjalan, kemudian Risma bersedia ditarik ke Jakarta misalnya, walaupun dari statement Bu Risma sendiri saya agak tidak yakin itu, tapi kalaupun itu terjadi maka Jakarta akan diuntungkan dan kita juga akan bersedia untuk berkompetisi dengan sehat dan menyenangkan begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Putu Arta telah bergabung dengan kami, dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan bagaimana tanggapan Risma sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Akankah besar kans Risma di DKI Jakarta, karena memang banyak yang simpatik dan warga Surabaya sendiri sudah berkomunikasi dengan warga Jakarta, katanya siap untuk melepas Risma. Sesaat lagi.